Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wirya Putra Kalingga dengan NIM 23050754222. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pada video RC Circuit Time yang telah diberikan minggu kemarin. Sebelumnya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa rangkaian RC merupakan rangkaian elektronika yang tersusun atas komponen resistor dan kapasitor serta dicatur dengan sumber tegangan atau sumber arus. Nah, kita juga mengetahui bahwa tegangan yang diberikan oleh sumber tegangan apabila telah melewati resistor, maka tegangan yang keluar akan berkurang dan tidak sama dengan tegangan yang masuk. Pada konsep waktu yang dimaksud adalah frekuensi arus tegangan yang terjadi pada sirkuit pada waktu tertentu. Dari keluarnya tegangan dari sumber tegangan melewati resistor dan kembali ke sumber tegangan. Nah, di bawah ini merupakan contohnya, di mana terdapat perbedaan ketika sebuah sirkuit dialiri dengan tegangan dan setelah sirkuit dihentikan aliran tegangan dari sumber tegangannya. Dan frekuensi tegangan dari waktu ke waktu bisa dilihat pada grafik di bawah ini. Dari dia 0, posisi 0, naik ke batas, dan turun lagi, dan naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa kapasitor pada sebuah sirkuit itu sebenarnya sama seperti sebuah tandon air. Akan tetapi ini tandonnya elektron atau tegangan. Jadi bisa dilihat bahwa di gambar ini ya, merupakan sirkuit dengan bentuk paralel dan terdapat IMF atau sumber tegangan, terdapat resistor, kapasitor, dan juga lampu di ujung sirkuitnya. Pada kondisi ini ketika sirkuit dialir dengan tegangan, charging dialir dengan tegangan, lampu sebenarnya tidak akan langsung menyala. Hal ini karena terlebih dahulu, tegangan yang masuk atau diberikan oleh IMF terlebih dahulu melewati resistor. Setelah melewati resistor, setelah itu tegangan akan masuk ke kapasitor. Dan di kapasitor ini dia akan menyimpan tegangan terlebih dahulu hingga kapasitor penuh atau kapasitas kapasitor penuh. Baru setelah kapasitas kapasitor penuh, aliran tegangan akan dialirkan menuju lampu. Dan baru setelah itu lampu akan menyala. Jadi ini juga bisa dibayangkan seperti dianalogikan seperti tandon air juga, yang di mana air pertama kali dialirkan menuju tandon terlebih dahulu hingga kapasitas tandon penuh, baru setelah itu air dialirkan ke seluruh rumah. Kalau tidak begitu maka air akan tumpah-tumpah di atas ya. Maaf. Nah, nah, akan tetapi hal tersebut karena hal tersebut tegangan yang masuk ke dalam lampu itu berkurang dan membuat lampu tidak bisa menyala dengan sangat terang. Selanjutnya, pada gambar ini bisa dilihat bahwa sumber tegangan telah menghentikan aliran tegangannya, discharging. Jadi aliran tegangannya dihentikan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lampu akan padam tapi dia tidak akan langsung padam. Kenapa? Karena kapasitor yang kapasitas tegangannya telah terisi tadi akibat menyimpan tegangan terlebih dahulu dari IMF akan berubah. Dia akan berubah dan bertindak menjadi sumber tegangan di mana kapasitor ya akan mengalirkan tegangan yang dimilikinya atau yang telah disimpan tadi kepada lampu untuk terus menyala hingga tegangan yang disimpan pada kapasitor habis, baru lampu akan padam. Baru lampu akan padam. Nah, pada gambar ini ditunjukkan bahwa tegangan naik hingga ke batas tegangan, lampu setelah itu grafik turun dan naik, turun lagi dan naik lagi secara bergantian dan konstan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika tegangan dialirkan dari sumber tegangan, yang pada sirkuit tadi, yang terjadi adalah kapasitor. Kapasitor akan menyimpan tegangan sampai besarnya sama dengan IMF atau besar besar tegangan IMF atau sumber tegangan baru setelah itu dialirkan baru ke lampu. Saat arus tegangan dialirkan ke lampu, tegangan kapasitor akan mengalami penurunan sehingga kapasitor akan mengisi kembali tegangan dan menghentikan tegangan ke aliran lampu tadi. Setelah kapasitas kapasitor penuh, barulah tegangan dialirkan ke lampu dan hal ini terjadi berulang kali dalam waktu yang konstan. Nah, saat kapasitor mengisi kapasitasnya, maka grafik akan menunjukkan peningkatan.
Nah, ini bisa dilihat bahwa grafik menunjukkan peningkatan, di mana kapasitor akan mengisi tegangan hingga sebesar IMF atau sumber tegangan. Jadi bisa dikatakan V atau tegangan IM atau sumber tegangan atau IMF sama dengan VC atau tegangan kapasitor. Nah, VC atau tegangan kapasitor itu sama dengan muatan yang disimpan atau Q dibagi dengan kapasitasi C. Ya. Nah, pada grafik ini, karena ini sedang di-charging atau sedang diisi, maka tidak ada penurunan arus tegangan. Maka bisa juga dirumuskan menggunakan rumus bahwa delta V sama dengan 0. Nah, pada saat kapasitor mengisi tegangannya, bisa dilihat bahwa grafiknya akan mengalami peningkatan dari 0 sampai ke batas kapasitasnya dengan waktu yang konstan. Atau bisa juga kita rumuskan V sama dengan IMF sumber tegangan dikalikan dengan 1 dikurangi eksponensial pangkat minus T per RC. Ya. Nah, karena di sini karena di sini waktunya itu berulang secara konstan, maka bisa dikatakan T sama dengan RC. Selanjutnya, dalam kondisi sumber tegangan menghentikan aliran tegangannya, maka kapasitor akan menjadi sumber tegangannya dan mengalirkan tegangan yang disimpan kepada lampu. Di sini bisa dilihat, karena hal tersebut akan membuat grafik mengalami penurunan. Karena apa? Karena sebelumnya bisa dilihat terlebih dahulu bahwa I0 arus 0 sama dengan V0 atau tegangan pada kapasitornya dibagi R atau resistensinya. Nah, karena tegangan yang disimpan pada kapasitor itu terbatas, oleh karena itu akan terjadi sebuah penurunan tegangan. Nah, itulah alasannya kenapa di sini grafiknya menurun. Dan karena grafiknya menurun, bukan hanya tegangan yang mengalami penurunan, tapi kecepatan aliran tegangannya juga akan mengalami penurunan. Nah, hal ini bisa dirumuskan pada sebuah rumus, yakni V atau tegangan sama dengan V0 atau tegangan pada kapasitor yang tadi dikalikan eksponensial pangkat minus T per RC. Sama seperti tadi, karena T atau waktunya itu menurun secara konstan, maka T sama dengan RC. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan, juga saya pahami. Apabila ada kesalahan, baik dari ucapan, dari penyampaian PPT saya maupun pemahaman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.